Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pada hari ini Jumat tanggal 27 Mei 2022 kita kembali melakukan bincang serambi hitanan bersama saya Dr. Ririn. Nah, jadi sebelum kita invite narasumber kita hari ini, saya mau kasih profil singkat beliau dulu. Kita pada hari ini temanya atau judulnya adalah pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Nah, hal ini narasumber kita adalah Dr. Gigi Lydia Purnamasari. Beliau adalah salah satu dokter hits di Batam. Beliau praktek di Lydia Dental Care dan beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang. Beliau ya. Suara saya kedengeran nggak? Kak, Kak Suma, Kak Suma, Kak Suma, Kak Suma. Kalau suruh gabung aja dulu dok. Keluar. Keluar. Belum bang. Itu belum keluar. Belum di ACC. Nggak bisa pak. Betul. Betul. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Lydia, apa kabar? Waalaikumsalam Dokter Ririn. Ya, lagi liburan ya dok? Iya dok. Mohon maaf mengganggu liburannya ya. Iya nggak apa-apa dokter. Nah, jadi langsung aja ya dok ya. Tadi udah saya jelasin sedikit profil singkatnya Dokter Lydia. Nah, pada hari ini judul kita adalah pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak ya dok ya. Jadi gimana sih sebenarnya kondisi sehat gigi dan mulut pada anak itu gimana ya dok?
Kondisi sehat pada anak itu ya bisa dikatakan sehat. Yang pertama kan kita gigi itu jauh dari plak. Plak itu kayak sisa kotoran gitu dok, cuman memang masih keadaannya masih lunak. Terus jauh dari karang gigi, terus nggak ada karang giginya, terus nggak ada sisa makanan, terus nafas dan bau mulutnya juga enak, giginya juga nggak ada yang goyang atau berlubang. Jadi gigi putih juga bisa, tapi nggak menjamin kalau gigi putih itu tuh pasti sehat. Jadi gigi yang putih kekuningan pun kalau misalnya dia ada berlubang, itu belum bisa dikatakan sehat. Jadi ya dari 4 tadi lah dok, giginya nggak goyang, giginya nggak berlubang, nggak ada bau mulut, terus sama nggak ada sisa makanan atau plak atau karang gigi. Oh iya dok. Jadi gimana tuh dok cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak tuh sesuai dengan usianya dok supaya seperti kriteria yang tadi dok. Jadi untuk awal-awal mula, misalnya kita baru punya baby, dari awal dari bayi dulu ya dok ya. Dari bayi kan, bayi itu berarti baru tumbuh beberapa gigi atau masih kayak gami-gami yang penebalan gusi gitu. Dari awal itu kita bisa menjaganya dengan pembersihan, pakai kapas kapas kasta gitu untuk bersihin anak-anak. Terus kalau misalnya giginya udah mulai ada beberapa tumbuh satu dua, boleh pakai yang model kayak sikat gigi seperti karet gitu loh dok, yang kayak ditaruh di Ya, tangan, dibersihin di bagian giginya, terus boleh pakai titer. Titer itu kayak kayak kita ada yang kayak gigit-gigit pisang itu kayak mainan yang anak-anak itu juga gerigi-gerigi. itu juga bisa membantu untuk membersihkan sela-sela makanan. Terus untuk usia yang udah minum botol, pakai botol itu bisa dikurangin, jadi bisa pakai gelas juga, jadi nggak usah pakai botol susu lagi. Terus kalau tidur, kalau bisa jangan minum botol susu dulu dok. Jadi itu bisa bikin rampan karies. Rampan karies itu kayak karies di gigi depan. Nah, jadi itu yang kalau misalnya kita hindarin seperti itu, otomatis gigi usia, usia anaknya sampai di SD pas pergantian gigi dewasa pun jadi lebih bagus nanti. Gitu. Iya, iya, dok. Terus caranya juga gimana ya dok? Cara supaya anak-anak tuh kan biar bagus giginya tuh harus rajin sikat gigi. Tapi kadang-kadang kan susah ya diajak anak-anak. Gimana ya dok tipsnya supaya anak-anak tuh mau sikat gigi gitu? Oh, kita. Kalau dari saya sendiri ya dok ya, kalau dari saya sama anak saya lebih kayak suruh dia belanja, milih sendiri sikat gigi yang seperti apa yang dia mau. Terus pasta giginya kan kadang anak ini kan nggak suka yang rasa-rasa mint atau yang rasa-rasa berbau xylitol kayak gitu. Jadi, eh, terus si anaknya beli pasta gigi yang dia mau, yang penting ada mengandung fluoridnya, terus ambil sikat gigi yang dia. Nah, mana? Kok ada lagi? Terlempar lagi. Mohon maaf, pemirsa. Kita coba undang lagi ya. Dah, sorry dok, sorry kepencet. Nggak apa-apa dok. Ya, Udah bisa ya. dah. Oke. Tadi Tadi dari odol ya. dari pemilihan biar supaya anak tuh mau nyikat gigi. Jadi lebih kayak si anaknya itu dari dia memilih sikat gigi yang seperti apa yang dia mau, terus cari pasta gigi yang seperti ada rasa-rasanya, yang penting ada ngandung klornya. Yang penting biar si anaknya itu mau dulu dok. Jadi kalau dia udah mau kan itu oh, satu lagi. Jadi dari orang tuanya sendiri pun juga harus kayak kayak mengajarin atau memberi contoh kayak gini loh nak, sebelum tidur kita nyikat gigi, setelah sarapan pagi kita nyikat gigi, pasti otomatis anaknya kayak terbawa gitu, kayak ngikutin apa yang dilakukan sama orang tuanya. Iya, iya benar ya dok ya. Jadi kita harus memulai dulu ya dok. Nanti anaknya Iya, jadi ikut nanti ya dok. pasti ngikut, jadi apa kebiasaan orang tuanya pasti anaknya jadi mengikuti. Iya, iya. Kemudian tadi kan dok, salah satu kriteria dari gigi saya itu tidak ada lubang ya dok. Nah, gimana sih dok cara untuk mencegah gigi anak tuh supaya tidak berlubang dok? Mencegahnya ya dok ya, balik lagi dari kebiasaan. Jadi dengan kita pertama kita harus hindarin dari makan, boleh makan makanan yang manis, tapi setelah itu kita harus rajin minum air putih atau berkumur-kumur. Terus nggak lupa untuk minimal 2 kali sehari nyikat giginya, pagi setelah sarapan pagi atau malam sebelum tidur. Terus
Kalau bagi anak-anak yang suka pakai botol susu, itu kalau bisa dikurangin dulu, atau kalau bisa kalau sebelum tidur jangan pakai botol susu sambil tidur, bisa diganti dengan gelas gitu. Atau rajin minum air putih, makan yang mengandung kalsium dok, kayak susu, daging, ikan, pokoknya buah-buahan, pokoknya yang buah dengan mengandung buah-buah gitu kan jadi berserat ya dok ya, jadi kayak mulut kita juga nggak gampang kering ya dok ya, jadi otomatis sisa makanan juga bisa terbersihkan gitu. Terus pakai pasta gigi yang mengandung fluoride gitu. Dengan anak-anak kita pun juga bisa pakai pasta gigi yang mengandung fluor. Jadi kalau masih usia 3 tahun, kasih pasta giginya tuh cuma sebesar kayak kacang polong gitu aja. Tapi kalau udah di atas 3 tahun, di atas 3-4 tahun bolehlah pasta giginya agak banyak sedikit. Tapi kalau 3 tahun itu sebesar biji kacang polong kecil sedikit aja, yang penting pakai gitu. Terus uh, periksa ke dokter gigi dok. Jadi dari awal, dari umur setahun udah boleh datang ke dokter gigi untuk ngecek-ngecek giginya. Kayak mana gigi. Jadi nggak harus pas sakit gigi baru datang ke dokter gigi. Jadi pas lagi umur setahun, orang tuanya memperkenalkan begini loh dokter gigi. Jadi bukan harus nunggu sakit gigi dulu baru ke dokter gigi. Nanti untuk anak-anak yang baru tumbuh gigi bisa kita kasih kayak topical floor di permukaan giginya untuk mengurangi karies giginya. Terus kayak kita ajarkan anak-anak makan makanan yang sehat ya dok ya. Jadi kalau kita ajarkan dia makan makanan yang sehat, banyak minum susu, otomatis pasti giginya juga lebih sehat. Gitu. Tadi dokter ada singgung sedikit tadi mengenai botol dirt ya dok ya. Tidak boleh. Itu sebenarnya apa sih dok bahayanya kalau anaknya ngedot waktu mau tidur? Iya, jadi kalau misalnya kita lagi mau tidur, terus kita kebawa botol dotnya sampai besok pagi, itu nyebabin karies dok. Jadi namanya rampan karies. Jadi karies di bagian permukaan depan gigi. Keenam gigi kita ini biasanya lebih kayak bolongnya hampir pecah-pecah, patah-patah gitu dok. Jadi rampan karies itu itu yang susah. Kalau udah patah-patah kayak gitu, ditambal susah, dicabut belum boleh. Jadi memang hindarin kalau bisa kayak gitu. Kalau emang minum susu boleh, tapi setelah itu langsung kumur-kumur putih. Itu yang kayak giginya kayak segitiga gitu, udah runcing-runcing itu ya dok ya? Ya, yang kayak coklat-coklat gitu dok. Rampan karies boleh cek di Google gitu dok. Kayak coklat-coklat, giginya patah-patah semua. Iya. Iya. Terus kan dok tadi saya dengar ada pasta gigi yang berfluoride. Berarti itu boleh ya? Kan kemarin ada pernah dengar itu nggak boleh. Kalau 3 tahun ke atas ngasihnya tuh sebesar kayak bulat kecil gitu aja, sebesar kayak kacang polong-polong kecil gitu, bulat gitu boleh. Boleh ya dok. Ya dari usia 3 tahun ke atas. 3 tahun. Oh, berarti kalau di bawah 3 tahun nggak perlu pakai. Kalau bisa pakai ini aja dok, pakai yang rubber ditaruh di jari kita terus kita bersihin sendiri, atau pakai kasa juga boleh. Oh iya dok. Nah kemudian berarti kalau tadi waktu yang tepat buat merawat gigi dari usia sedini mungkin ya dok ya, itu harus dirawat dari berarti awal ya. mulai dia tumbuh gigi udah boleh lah kita ajarkan gitu dok. Iya. Terus dok, tadi kan dokter bilang dari sedini mungkin tuh atau dari setahun udah bisa kita perkenalkan ya dokter gigi ke anak tuh gimana caranya dok? Kadang kan anak-anak ini sudah takut duluan dia ke dokter gigi. Ada tipsnya nggak dok supaya si anak ini mau rutin check up ke dokter gigi? Pertama gini, kalau kita sebagai orang tua memperkenalkan ke dokter gigi itu jangan sampai menakut-nakutin gitu ya dok. Jangan nanti ayo loh nanti giginya kita cabut, atau nanti giginya disuntik gitu. Jadi kita perkenalkan kalau ke dokter gigi ini kita cuma perawatan, pembersihan gigi. Jadi nggak perlu takut ke dokter gigi. Dokter giginya juga nggak galak gitu. Alat-alatnya juga nggak mengerikan. Jadi kita jelaskan tempatnya kan ada juga yang nyaman. Nanti kita bilang nanti kalau dari sini kita kasih reward apa. Yang penting dari si anaknya mau dulu. Nanti kalau misalnya kita nggak pandai menjaga kebersihannya, nanti akibatnya begini loh nak, akibatnya begini. Jadi kayak kasih pengertian, kasih penjelasan gitu dok. Gitu. Nanti kalau giginya berlubang, yang ada nanti
ada yang nggak bisa makan, nggak bisa ini, sakit, susah belajarnya. Jadi kayak dikasih penjelasan seperti itu dok. Terus nggak usah seperti yang ditakut-takutin atau dipaksa, nanti jadinya kayak trauma gitu dok. Iya, iya dok. Oke, nanti akan saya terapkan ya dok. Nah, kemudian tadi kenapa karies gigi itu mudah muncul pada anak dok? Dan bagaimana sih dok cara mengatasinya? Iya, karena permukaan dari gigi yang masih kecil itu kan permukaan enamelnya masih tipis ya dok, nggak setebal enamel pada orang dewasa. Jadi otomatis setiap kita apa yang kita makan manis atau yang mengandung gula, yang mengandung asam kayak gitu lebih cepat lengketnya. Kalau nggak lebih bersih kita membersihkannya atau nggak lebih jeli kita merawatnya gitu, pasti otomatis dia cepet. Jadi awal mula tuh jadi noda makanan dulu. Lama-lama nggak bersih jadi plak. Lama-lama ada yang menjadi karies, ada yang menjadi karang gigi. Jadi Oh iya iya dok. permukaan enamel anak pun yang masih tipis gitu dok, nggak seperti permukaan enamel dewasa gitu. Iya iya iya. Iya. Kalau cara mengatasinya dok, kalau misalnya anaknya udah terlanjur karies atau karang gigi itu gimana dok? Eh, kalau misalnya giginya belum sakit, masih lubang-lubang sedikit, boleh datang ke dokter gigi manapun, terus nanti dicekin, nanti bisa ditambal sebelum giginya jadi tambah patah atau tambah berlubang. Karena kalau lubang udah sakit itu nggak bisa tambal dok, jadi datang baru bisa ditambal gitu. Tapi kalau Oh, masih kenapa dok kalau jadi kalau kalau lubangnya lagi masih sakit kenapa nggak boleh? karena keadaan gigi lubang tuh lagi sakit, terus dimasukin bahan tambal yang keras. Pas dapat tekanan kunyah dari gigi atasnya, otomatis kan kena tempat lubang yang sakit itu dalam benda yang ada bahan tambal di dalam. Jadi tunggu sampai lubangnya itu benar-benar nggak terasa sakit, baru bisa kita. Jadi yang ada malah membutuhkan Oh, dana lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat, ditambah waktunya butuh berkali-kali kalau nunggu sampai sakit gitu. Jadi mending masih yang lubang kecil, langsung kita datang. iya iya. Iya. Karena kan kadang tuh pasien kalau misalnya masih kecil kan nggak kelihatan, dianggapnya belum ada lubang. Terus kalau nggak sakit biasanya nggak mau berobat juga kan dok. Mm-mm. Jadi sih dari ke orang tuanya lagi dok. Jadi kalau orang tuanya lebih care ke anaknya, lebih lebih perhatian lagi untuk ngelihat kondisi gigi anaknya gitu. Otomatis pasti nanti anaknya dari belum sakit, dari pencegahan dini dia udah datang, dia pasti otomatis nggak akan yang namanya trauma ke dokter gigi atau apa gitu dok. Jadi kalau udah sakit pasti bawaannya udah takut aja ke dokter gigi. Gitu. Oh, Bukan iya, mulut iya, aja udah ketakutan gitu. Tapi kalau dia iya. yang sehat-sehat aja pas dicek nggak sakit kok ternyata. Jadi lebih kayak ya, sebelum lah dok, sebelum sakit kita udah harus datang. Bagusnya seperti itu. Iya, 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 iya. Jadi anaknya juga nggak trauma ya dok. Iya, anaknya juga nggak trauma. Kayak gigi yang berlapis Terus gitu dok, kayak misalnya kan gigi susu tuh, gigi susunya belum belum copot tapi tiba-tiba udah ada di belakang, lebih kita jeli lagi ngelihat kalau udah ada bengkak-bengkak di gusinya, cepat langsung dibawa ke dokter giginya karena bisanya jadi tumbuhnya jadi berlapis nanti gitu. Nah, ini juga ada nih pertanyaannya dok mengenai gigi berlapis. Bagaimana dok caranya supaya mencegah atau membuat susunan gigi anak tuh jadi rapi gitu dari jadi bagus gitu dari awal tuh gimana ya caranya? Untuk gigi berlapis itu ya dok, dia ada faktor genetik juga. Jadi kalau dari faktor genetik otomatis dari orang tua misalnya atau dari keturunan keluarganya ada yang giginya maju atau yang berlapis, pasti anaknya juga ada sebagian yang seperti itu. Nah yang kedua dari kebiasaan juga dok. Jadi misalnya kita terlambat tiba-tiba gigi belakang gigi permanennya sudah tumbuh. Nah, itu juga bisa bikin kita gigi berlapis. Itu yang saya bilang kalau misalnya giginya udah mulai ada bengkak gitu langsung dibawa. Jadi biar dia lebih cepat pas tumbuh di belakang lebih bisa kedorong ke depan karena gigi yang susunya udah kita angkat gitu dok. Satu lagi kayak kebiasaan ngempeng ya dok ya kayak gini. Nah, kebiasaan mengempeng ini bisa bikin langit-langit kita kan jadi sempit. Gigi kita jadi otomatis lebih kedorong ke depan. Terus menggigit pensil.
menopang dagu, itu juga nggak boleh dok gitu. Iya, 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 iya. Memakai Sepele ya, Dok. iya, memakai kompen, Kesan. dodot gitu. Hmm. Lama-lama kan rahang kita ini kayak menyempit, terus rahangnya lebih ke atas sama menyempit. Otomatis gigi tumbuhnya jadi lebih nggak pas gitu di posisinya, jadi lebih ke depan gitu dok. Oh, berarti bener ya, Dok, kalau kompeng itu bisa menyebabkan gigi anak kita jadi maju ya, Dok? Iya, lama kelamaan. Mungkin ada yang enggak, ada yang iya, tapi kebanyakan lama kelamaan kayak langit-langit kita tuh kayak lebih ke atas, gigi kita jadi kedorong ke depan gitu. Jadi lebih baik dihindari penggunaan kompeng pada Iya. anak-anak ya balita ya, Dok ya. Iya. Kalau masih di bawah tahun, kalau emang menghindari kayak gigitan apa ya dok ya, yang kayak baru mau tumbuh gatel-gatel boleh lah. Tapi kalau di atas 2 tahun kalau bisa nggak usah lagi. Terus ya, Dok. Ya, yes. Sama penggunaan dodot juga ya, Dok. Lebih baik Hmm. pakai gelas aja Nah, ya, kalau udah Dok. di atas 2 tahun kalau bisa diajar-ajarkan pakai gelas kayak gitu. Iya, 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 iya. Ini pertanyaan saya sudah habis nih, Dok. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya, terima kasih dulu sudah mau bergabung. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita tanyakan ke Dokter Lydia biar dijawab sama narasumber kita kali ini ya. Iya. Kita lihat dulu pertanyaannya, Dok. Belum ada pertanyaan nih, Dok. Iya, baru ngeliat aja dok. Kayaknya udah ini ya dok ya, udah banyak yang dijelaskan ya dok. Ada lagi nggak ya dok yang di ini? Belum ada pertanyaan nih, Dok. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak, Dok, mengenai... Oh, tadi kan kita masih membahas soal gigi ya, Dok. Kalau mulut gimana ya, Dok? Tadi pertanyaannya seputar gigi. Kalau mulut kira-kira gimana, Dok? Tips-tipsnya agar tetap terjaga kesehatan mulut kita. Kadang ada apa ya? Bau mulut. Nah, itu gimana, Dok? Caranya, Dok, mencegah Nah, kita agar terhindar dari bau mulut. ya gitu dok. Kalau mulut itu kan dalam satuan masih dalam anggota gigi, tapi di luarnya mulut. Jadi kalau misalnya kita terasa seperti ada bau mulut ya dok, itu dari biasanya tuh ada gigi berlubang. Yang pertama, yang kedua, karena kalau gigi berlubang kan sisa makanan masuk ke lubang, itu bisa nyebabin bau mulut. Yang kedua, ada sisa-sisa akar gigi gitu dok. Jadi kalau sisa akar gigi atau tinggal tunggul-tunggul itu cepat diangkat. Kalau enggak nanti kotorannya bisa nyebabin bau mulut. Yang ketiga, kalau misalnya ada karang gigi, gusi bengkak-bengkak, itu juga bisa nyebabin bau mulut. Tapi kalau masalah semua dari gigi udah nggak ada, lidah juga kita harus sikat ya dok. Jadi jamur-jamur yang di lidah pun juga bersih. Kalau yang semuanya itu udah bersih, lubang nggak ada, karang gigi nggak ada, sisa akar gigi nggak ada, tapi masih terasa bau mulut nafasnya, berarti dari lambung kita juga harus kita perhatikan dok. Karena dari aroma lambung Tadi, itu bisa naik dalam mulut gitu. oh, jadi dari pencernaan juga bisa ya, Dok. Benar dokter. Nah, tadi saya mendengar ada sikat lidah. Itu gimana ya, Dok, caranya untuk menyikat lidah? Pakai odol juga atau gimana? Oh enggak dok. Sikat gigi kan kalau untuk anak-anak sikat gigi kan sebagusnya kan bulat-bulat gitu ya dok ya kak. Menyeluruh semua permukaan kena. Kalau sikat lidah biasanya kita pakai yang di belakang sikat itu dok, ada kayak gerigi-gerigi gitu. Oh, Ya pelan-pelan di lidahnya. Yang penting lidahnya bersih aja semuanya kena. Nggak perlu kuat-kuat juga gitu. Yang penting kena. nggak perlu ya, Dok. Iya, iya, iya. Kalau ini berapa lama sekali sih kita, Dok, rutinnya bagusnya check up ke dokter gigi, Dok? 6 bulan sekali seharusnya sih kita harus 6 rutin bulan. untuk ngecek gitu. Karena yang namanya mulut mau kita udah bersihkan karang giginya kok masih tumbuh lagi ya dok, kok karang giginya udah kita bersihin masih tumbuh lagi. Ada yang sebelum 6 bulan pun nggak tumbuh, jadi masing-masing permukaan gigi kita ini beda-beda, ada yang lebih cepet, Berbeda. iya nggak bisa disamain, ada yang lebih cepet, lebih asam. Kalau mulutnya lebih asam biasanya permukaan giginya lebih cepet lengket gitu dok kotorannya.
Jadi itu sebaiknya per 6 bulan kita bisa ngecek ada lubang lagi nggak, ada ini lagi nggak ya. Jadi lebih lebih pencegahan sih dok. Jadi per 6 bulan kita ngecek sebelum sakit. Iya, 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 iya. Per 6 bulan ya dok. Terus satu lagi dok, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya dok. Eh, kan anak-anak nih kadang udah kita suruh sikat gigi, misalnya dia udah rajin sikat gigi, tapi giginya tetap berwarna kekuningan. Itu gimana caranya supaya iya, Anak-anaknya ini dia udah tumbuh rajin gigi nih. susu apa gigi permanen dok? Giginya udah ganti, nggak gigi susu lagi misalnya, udah gigi dewasa. Tapi dia rajin sikat gigi, tapi kenapa warnanya tuh kayak kekuningan, kayak ada tebel-tebel gitu tuh gimana dok caranya mengatasi? Soalnya dok dari pergantian gigi susu ke gigi permanen kita tuh memang lebih kuning ketimbang gigi susu. Gigi susu memang lebih putih ke Oh susu. gitu. Pas dia pergantian ke gigi permanen, warnanya lebih putih ke kuning-kuningan. Jadi memang seperti itu Oh, enamelnya nanti lama-kelamaan dengan kita rajin menyikat giginya atau nanti kan ada ngandung lama-lama pori-pori giginya kan masuk tuh dari pasta gigi lama-lama bisa berubah kok dok sendirinya gitu. Cuman beda antara warna gigi susu sama warna gigi permanen tuh memang lebih kuning sedikit di gigi permanen. iya, iya, iya. Ya kan saya bingung tuh anak saya kan dia rajin lah sekali gigi, tapi kenapa ya warna giginya kayak kekuningan gitu? Kayaknya memang seperti itu Memang ya dok. itu iya dong, memang seperti itu. Nanti pas udah tumbuh Iya. semuanya baru sama rata jadinya kelihatannya. Sama rata ya, iya iya iya. Berarti kita nggak bisa ngarapin kayak gigi yang di bleaching ya dok Iya, ya, nggak yang bisa karena pas keluarnya kinclong. seperti itu. Iya dok. Iya Balik iya iya iya. Iya. pas lagi hamil, rajin kita harus minum susu. Karena kan anak itu dari kita hamil juga ngaruh ya dok. Jadi apa yang kita makan Iya, itu iya. diterap sama si bayinya gitu. Berarti dari hamil memang udah dijaga ya dok ya, Iya, dari hamil. dari masa hamil. Iya 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 iya. Iya. Benar, benar, benar. Dok, ada pertanyaan lagi nggak ini untuk Dokter Lydia? Lagi ada Dokter Lydia nih di sini, bisa kita tanya-tanya. Saya lihat dulu ya dok, mana tahu ada pertanyaan lagi di kolom komentar ini. Kayaknya Belum udah ada pada nih dok. paham dok. Kayaknya udah pada paham. Oh iya iya, udah paham ya. Ya udahlah. Ya udah dok. Kira-kira ada closing statement nggak dok? Kira-kira untuk tema kita hari ini? Closing Atau take home message atau tips-tips apa gitu penutup kata-kata penutup dari dokter untuk pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Iya, jadi untuk tipsnya lebih pencegah lebih aware aja atau lebih care sama kesehatan gigi anaknya, nggak hanya anaknya tapi gigi untuk orang dewasanya juga. Jadi jangan datang sebelum sakit gigi. Sorry, jangan datang pas sakit gigi, datanglah pas sebelum sakit gigi. Sebelumnya Karena lebih rutin kan sakit ya pas dok. datang pas sakit gigi. Iya, nah, lebih Iya enak datang pas benar. lagi sehat. Karena kalau Iya datang pas lagi benar. sakit, nah pasti lebih mengerikan datang ke dokter gigi pada keadaan seperti itu dok. Gitu. Jadi Iya datanglah iya. sebelum sakit gigi. Iya benar-benar. Jadi datanglah ke dokter gigi sebelum sakit, terus dicegah segala sesuatu yang kira-kira membuat gigi kita jadi kurang sehat ya dok ya. Terus juga dari kalau buat ibu-ibu ya, buat perempuan yang sudah menikah dari hamil ternyata sudah harus dijaga ya dok ya, supaya gigi anaknya itu waktu lahir bisa bagus ya Iya, dok. benar dok. Iya, iya, iya. Ada lagi dok yang ingin disampaikan? Cukup kayaknya ya dok ya. Iya, iya. Terima kasih banyak ya, Dokter Lydia. Salam buat Mas Aris. Bukan, itu Lydia lain lagi. Lydia pelakor dok. Iya, iya dok. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di IG Live selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak pada Dokter Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.